Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa yunani utusan lana wa qawma wa sallallahu Senala tanah sembah lima tudara sekali jiran lima dari syafi'an nabi malik hambali anami rabbi jamil bukan hadisin wal qur'a wal mubassirin bi masalikil asila maqaribiha Senal madiraman isa bagi kata Muhammad wali wali asuni apurai main Umayla wali wali atina wa jadadina masyahina wa jamil muslimina muslimat Allah ya gafir lahum ya hamiyoni darajat bil jannah wa yambahuna bi asrari man walihim wa urumihim barakatihim fi dunya wal akhirah Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bisalafil muttasilina limamil wa'nifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'ahiyullahu biddaraini amin amin Bismillahirrahmanirrahim halaman 4 ya Faslun Salatu man ahdatsa la tahillulah wa ayyamassa mushafan wa yahmilah wa ayatu wa kulli hadhil arba'i harim alal junubi aidan wa mna'i talal qur'ana wal iqamati fi masjidin wa kulli hadhis sittati bil haidi harim mahtalakin amadi wastauma ma'uburiha fil masjidi in khafat talwisa summa mut'ati maka nabaina surrati wa rukbati Paslon ada paslonnya ini pasal ya berikutnya sholat suman ahdatsa la yaqilullah ya sholatnya orang yang berhadas ya yang nggak punya wudu itu tidak halal baginya artinya haram ya buat orang yang ya punya hadas tuh ya nggak punya wudu dia sholat ya hukumnya haram ya ini larangan yang yang diharamkan sebab hadas kecil gitu ya wa ayyamassa mushafan wa yahmilah dan juga haram menyentuh Al-Qur'an, pegang Al-Qur'an dan juga haram membawanya. Ya. Wa ayyatuba dan juga haram tawaf katanya. Wa kulli hadzihil arba'i dan setiap dari yang 4 macam tadi itu sholat ya orang yang berhadas nih yang nggak punya wudu nggak boleh itu sholat ya memegang Quran, membawa Quran dan tawaf gitu ya harim ya haram alal junubi aidan ya wa munai. Nah yang 4 macam ini juga haram buat orang yang junub. Jadi yang nggak punya wudu haram ya itu buat wudu nih dia punya hadas nggak punya wudu itu nggak boleh sholat nggak boleh megang Quran, nggak boleh bawa Quran, nggak boleh tawaf. Nah 4 macam tuh ada kecil ya wudu. Nah kemudian yang 4 macam ini juga haram buat orang yang junub ya yang punya hadas besar nih yang junub gitu ya. Nah orang yang junub tuh 4 ya sholat, pegang Quran, bawa Quran, tawaf gitu ya. 4 macam ini juga haram buat orang yang punya junub. Nah ditambah lagi buat orang yang punya junub
ma'matalal Qur'ana wal iqamati, disertai lagi, ditambahin lagi orang yang nggak punya uduk nih, yaitu nggak boleh haram baca Quran, ya. Nah terus lagi apalagi wal iqamati fi masjidin, dan diam di masjid, ya. Buat orang yang junub, ya nggak boleh tuh diam di masjid, haram, gitu. Nah, wa kulli, ya hadhihi sitati, dan yang 6 macam ini bil haidi harim, dengan sebab haid itu juga haram. Ya, yang 6 tadi. Jadi orang yang haid ini, perempuan yang haid, ya itu nggak boleh sholat, ya gitu kan, ya. Nah, terus yang 4 tuh, ya nggak boleh pegang Quran, nggak boleh bawa Quran, nggak boleh tawaf, ya nggak boleh, ya gitu, ya. Nah, ya nggak boleh baca Quran yang ini, dan nggak boleh diam di masjid tuh, 6 macam tuh. Itu buat orang yang junub. Nah kemudian orang yang haid sama yang 6 macam juga tuh nggak boleh. Nah kemudian harim maktola fi amadi, haram juga buat orang yang haid tolak tuh. Ya, jadi perempuan yang lagi haid nggak boleh, haram ditolak, diceraikan. Nah juga wasauma, dan juga nggak boleh puasa, ya orang yang haid. Nah ma'uburiha fil masjidi, dan juga orang yang haid itu nggak boleh liwat di masjid, ya itu ubur, ya liwat di masjid. In khafat talwisa, jika takut mengotorin masjid taswis, ya. Nah, ya summa muttaati, dia muttaati, kemudian juga orang yang haid nggak boleh, ya istimta, ya bersenang-senang gitu. Maka nabaina surrati, ya warukbati, yaitu nggak boleh dia, ya bersenang-senang orang yang haid itu antara pusat dan lutut. Itu larangan, ya buat orang yang punya hadas kecil, hadas tengah, dan hadas besar. Ya hadas kecil, ya itu nggak punya uduk, ya hadas besar, hadas yang tengah yang junub, dan hadas yang besar yang haid dan nifas tentu. Nah itu ya larangan-larangan, ya yang nggak boleh. Nah lihat larangannya, ya. Paslon, ya fi bayani ma yahrumu bil hadasil asghari wal mutawassiti wal akbari. Ya, ini pasal menjelaskan tentang apa yang diharamkan dengan sebab hadas kecil, hadas tengah, dan hadas besar. Gitu, ya. Jadi ada 3 macam hadas nih, ada hadas kecil gitu, ya. Jadi dikatakan tuh hadas kecil karena larangannya dikit. Itu bukan kecil kayak semut gitu, ya. Nah, ya jadi dikatakan tuh hadas kecil. Kok kenapa hadas kecil? Ya karena larangannya dikitan. Tadi kan yang hadas kecil kan cuma 4 tuh, ya nggak boleh sholat, ya nggak boleh pegang Quran, nggak boleh, ya bawa Quran, dan nggak boleh tawaf. 4, ini larangannya dikit. Nah kemudian ada hadas yang tengah, ya hadas yang tengah yaitu junub. Tambahin lagi, kalau junub ya itu, ya nah tadi yang 4 ditambahin lagi tuh dengan apa tuh, ya nah di sana nggak boleh baca Quran, nggak boleh diam di masjid. 6 jadinya yang punya junub kita, ya. Nah kemudian haid nifas, yaitu hadas besar kan itu, ya. Nah itu larangannya tambah lagi, yang 6 itu ditambah lagi. Nah dengan apa? 1, ya tambah jadi 7, yaitu nggak boleh tolak gitu. Nah nggak boleh puasa 8, ya. Nah kemudian nggak boleh liwat di masjid, ya. Nah orang yang gitu, ya. Nah kemudian nggak boleh istimta, ya. Nah gitu, ya antara pusat dan lutut itu, ya. Jadi larangannya lebih banyak disebut hadas besar, larangannya ya sedikit hadas kecil. Nah larangannya di antara keduanya itu disebut tawassut gitu, ya. Nah itu, ya. Nah sholatun man ahdatsa la tahillulah,
Ya, sholat buat orang yang berhadas nih, nggak punya wudu, la tahillulah, ya, la tahillulahu, nggak halal buat dia, ya, orang yang punya hadas nih. Allazi in taqada wudu'uhu la tahillulahu. Artinya orang yang batal wuduknya nggak halal bagi dia tuh orang itu apa ayyahrumu alaihi arba'atu asya'a. Buat orang yang batal wuduknya artinya menyadat yaitu haram baginya 4 macam. Ya. Mana ahaduha pertama as-sholatu. Ya, buat orang yang nggak punya wudhu ya nggak boleh sholat, haram dia sholat, ya, bukan sekedar nggak boleh doangan, haram. Jadi kalau dikerjain dia dosa, gitu ya. Nah haram tuh ya. Walau naflan, sekalipun sholat sunat, ya nggak punya wudhu, bayang sunat nih, nah topan aja, ya tetap hukumnya haram, gitu. Wa sholatul janazati, dan juga sholat jenazah, ya haram juga buat orang yang nggak punya ya wudhu, gitu. Li khabari sahihaini, ya karena berdasarkan hadis ya dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah terima salat salah seorang kamu apabila dia berhadas sehingga dia wudu, gitu. Itu hadis sahih, gitu. Artinya la yaqbalullahu salata ahadikum. Artinya Allah tidak akan terima salat salah seorang kamu hina hadasuhu, ya, ketika dia berhadas, ila ayyatawaddoa, sampai dia wudu, au yatayammamu, au yatayammama, atau dia tayamum, ya kalau bisa wudu ditayamum. Nah payuqbalu salatahu ma lam yafqid tahuraini, ya maka Allah terima salatnya orang itu, ya. Nah, ya yang punya wudu atau tayamum, ya salatnya Allah terima. Nah, malam yaqid dituhuraini, selagi dia tidak dapati 2 alat suci, ya. Nah, lam yaqid dituhurain, ya nggak dapati ya 2 alat suci, ya seperti nggak ada air, nggak ada abu, gitu. Nah, kalau orang yang dapatin seperti itu 2 alat suci nggak ada air, nggak ada abu. Nah itu katanya payusallil farda dunan nafli, boleh dia sholat fardu tapi tidak boleh sholat sunat, li hurmatil wakti, karena ya hormat waktu, gitu ya. Jadi kalau kita tuh nggak ada air, nggak ada tanah, nah sekarang gitu mau sholat lah, ya. Nah lipakdil mak, ya lipakdil, ya. Nah ya abu tuh. Nah, jadi pakidul tahurain, nah itu sholatnya dihormati waktu itu, ya. Sholatnya karena hormat waktu aja. Nah, tapi ya, nah wayak sedih, ya dia wajib qada, kita, ya. Iza qadara ala ahadihima, apabila dia sanggup bisa mendapatin salah satu keduanya, dapat air atau tayamum abu. Ya, jadi kayak kita di pesawat tuh, ya pesawatnya, nah itu kan nggak ada air, nggak ada abu, nah itu sembahyang pakai itu tahurain, gitu ya, nggak ada air itu, nah tapi sembahyangnya hormat waktu. Nah kalau sembahyang hormat waktu ya sempurna, sembahyangnya dia tetap dia wajib, ya qada tuh katanya, ya. Kama fi syarhil asli, sebagaimana dijelaskan dalam syarah asal, ya. Wa hadza ahadu aqwali indal malikiyah, ya ini adalah salah satu daripada kaul, ya menurut Imam Malik, gitu, ya. Jadi kalau menurut Imam Malik, kalau kita tuh nggak ada ya abu, nggak ada air,
Nah itu ya, nah itu kalau ya pertamanya itu yaitu kita sholat gitu ya, sholat biasa, nah gitu ya, nggak wajib kodok. Nah ya kalau yang kedua itu kalau Imam Malik itu wajib kodok gitu. Kalau Imam Syafi'i sih udah jelas wajib kodok, jalan keluar. Kalau Imam Malik gitu. Jadi kalau kita sembahyang nih nggak ada temu air, nggak abu, ya udah sembahyang bayang aja, ya nggak kayak wajib kodok, ya emang nggak ada gitu ya. Nah tapi kalau yang keduanya, nah itu wajib kodok, ya Imam Malik juga gitu ya. Nah ya, nah kemudian ada lagi nanti ya kaul yang lainnya tuh. Nah di sini ya ya perkataannya ya. Nazam maha ba'duhum biqaulihi, telah menazamkan sebagian ulama nih dengan perkataannya, waman lam yajid ma'an wala mutayammiman fa'arba'atul aqwali yahkiman madhaba yusalli wa yaqdi aksuma qala malikun wa asbabu yaqdi wal ada'u li ashaba ya gitu. Walil qasi zulri rabati yaumil li ardihi ya biwajihi wa aidin lit tayammumi matlaba gitu ya. Nah di sini perkataan waman lam yajid ma'an wala mutayammiman, siapa orang yang nggak dapetin air dan tayamum, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, fa'arbatul aqwali ya, ada 4 kaul ya kuma ya kiman madhaban yang dihikayatkan diceritakan dalam madhab gitu ya. Nah pertama yusolli wa yaqdi, ini madhab kita Imam Syafi'i, bayang ya nggak ada air, nggak ada tayamum, nah sholat tapi wayaqdi wajib kodok gitu ya, bayangnya hormat waktu. Nah aksuma qala malikun, ini kebalikan daripada Imam Malik. Nah kalau Imam Malik tuh nggak dapat air, nggak bisa tayamum, sembahyang nggak kodok gitu ya. Nah itu ya Imam Malik. Nah kemudian ada lagi pendapat wal asbagu, pendapat Imam al asbag yaitu tetap yakti ya kayak Imam Syafi'i, jadi di sholat kodok. Nah terus lagi wal ada'a li ashaba ya. Nah ya wajib kodok apa ya bagi imam si ashab nih ya. Ashab tuh ya pengikut Imam Malik ya, tadi ada asbab deh Imam Malik juga. Nah bagi ya ashab nih ya pengikut dari Imam Malik itu wal ada'a, itu tetap adaan, jadi nggak perlu kodokan gitu ya. Jadi kamu seperti Imam Maliknya tuh ya. Ya dalam Imam Malik itu ya, jadi ada 4 kaul pendapat tuh 3 ya gitu ya. Nah kalau Abu Hanifah itu kalau kita tuh nggak punya nggak dapetin air dan nggak dapetin tanah, bisa ya kayak di sawah gitu di kereta mana, nah itu kan nggak ada air gitu. Nah kalau Abu Hanifah nggak sholat ya, ntar kita sholat ya kalau kita ketemuin air gitu ya sholatnya. Jadi kapan kita ketemu tuh air ya sholat gitu. Dan selama kita nggak dapetin tuh ya air itu nggak sholat, dan nggak ada bagi Imam Malik pakai sholat hormat waktu gitu ya gitu ya. Jadi Imam Malik tuh apa aja kita sholat gitu ya. Nah apa Imam Abu Hanifah, nah gitu ya gitu. Itu Ustaz kalau yang ulama alat turab Itu Imam Malik mengajuan. iya, itu malah turab itu Imam Malik itu tayamum kan itu. Ini kan nggak bisa itu ya, tapi kan Imam Malik kan dia tetap ya awalnya pakai debu juga gitu. Cuman itu kan kaul gitu, bukannya berkata, bukannya dia mazhab Imam Malik. Kan ada kaul, ada mazhab gitu ya. Kalau kaul kan kaul ashab ya, sahabat-sahabat Imam Malik. Kalau mazhab itu perkataan Imam Malik sendiri gitu ya. Nah gitu ya. Tapi kalau kita Imam Syafi'i tetap wajib ya. Nah ya kodok tuh, jadi sembahyang karena hormat waktu aja, dan nggak punya ada air untuk sembahyang gitu ya, tetap ya kodok gitu. Nah wafi makna sholat khutbatul jumu'ati, dalam pengertian sholat yaitu khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat juga mesti pakai wudu
ya nggak boleh itu khutbah Jumat nggak pakai wudhu, gitu ya, nggak sah. Nah, wasa jadatut tilawah dan juga sujud tilawah, wasa jadatut syukri dan sujud syukur. Jadi sujud tilawah mesti pakai wudhu, nah sujud syukur juga pakai wudhu, gitu ya. Itu pada yang main bola menang di situ. Ya itu sih buat sujud nyium apa tanah gitu, nah tutup aurat juga kagak. Iya pakai celana pendek, ngadep kiblat juga kagak. Ya, ini cium tanah ya, gitu. Ya ngikutin apa tuh si Pak apa, ya Pak Pastor, ya Paulus, ya si Paus ngikutin. Paus kan diturun dari kapal disujud. Itu pada ngikutin dah tuh gitu, sujud di mana, itu kalau kita ya mazhab kita sih pada semua pakai wudhu, ngadep kiblat, ngadep ya tutup aurat, itu sujud, ya syukur, tilawah, lagi kan gitu ya. Nah gitu ya, kama pisah relasi. Nah itu ya, jadi buat orang yang nggak punya wudhu itu haram sholat gitu ya. Nah wasaniha yang kedua nih ya, buat orang yang nggak punya wudhu, ayyamassa mushafan wa ayyamassa mushafan. Yang kedua, orang yang nggak punya wudhu nggak boleh pegang Quran, ya nggak boleh. Wal muradu bil mushafi, yang dimaksud dengan mushaf di sini kullu ma kutiba fihi Qur'anun, yaitu sesuatu yang ditulis padanya itu Al-Quran. Ya, di apaan aja itu ditulis Al-Quran itu jadi mushaf gitu ya. Nah ya, walau ba'da ayatin ya, sekalipun ya sebagian ayat, tadi sepotong ayat, enggak satu ayat gitu ya, ditulis tuh yang tujuannya lidirasatin, buat belajar ya, itu haram. Jadi kalau ayat Quran nih, Bismillah tulis di lembaran ya kertas gitu, itu nggak punya wudhu nggak boleh pegang, haram gitu ya. Nah ya, nah walau amu dan sekalipun di tiang ditulis tuh ayat Quran ya, gitu ya, Ar-Rahmanir-Rahim gitu kan, Bismillah gitu tempat ya di tiang ya. Nah itu ya juga ya Hayyu ya Qayyum kan gitu, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, tulis di tiang. Nah itu nggak boleh pegang tiangnya, nggak punya wudhu gitu ya. Nah itu ya biasa, walau amudan tuh au lauhan ya, atau di papan ya ditulis tuh ayat Quran ya, innallaha kana bikum rahimah gitu ya. Nah ya tulis tuh ya, atau juga di apa tuh karton gitu ya, kertas tuh. Nah au jildan, atau kulit ya, kulit kambing, kulit sapi, kulit tulis ayat Quran ya, ayat kursi ya. Nah gitu ya. Nah itu ya. Nah au kirtasan, atau di kertas ya. Nah ya, nah di karton dah ya, masuk tuh ya, haram tuh pegang kalau nggak punya wudhu. Wa kharaja bidzalika at-tatmimatu, keluar dengan kata-kata tersebut tuh buat dirasa, buat belajar, yaitu buat ditulisnya buat tatmimah ya, buat jimat ya. Tatmimah tuh jimat ya, itu yang dibungkus tuh gitu ya. Nah, wahiyya ma yuktabu fiha sayun minal Qur'an litabarruki, yaitu ya sesuatu yang ditulis padanya itu ya sesuatu dari Al-Qur'an untuk tabarruk ya, artinya buat ngambil keberkahan ya, yang digantungkan. Waktu alaku ala roksi, dan digantungkan di kepala, nanti di leher taruh ya,
atau kita taruh di biji gitu, tulis ayat ya supaya nggak sakit ya kepala ya gitu ya, tulisan-tulisan gitu tuh. Nah kalau buat tatmimah, buat jimat-jimat begitu nggak apa-apa ya, pegang nggak punya wudu gitu ya. Nah tapi kalau tadi itu ditulis nih buat belajar, buat apa ya, nah itu ya tetap haram gitu ya. Nah ya nggak boleh tuh kita ya. Nah ya akrasi pala yahrumu masuha wala hamluha, nggak haram tuh pegangnya tuh tatmimah tadi, jimat tuh ya, dan juga menyentuhnya dan membawanya. Kita bawa nggak apa-apa tuh. Malam tu sama mushafan urban, selagi nggak disebut menurut huruf itu adalah Al-Quran ya. Kama iza kutibal Qur'anu kulluhu, sama seperti ditulis Quran keseluruhannya. Kalau tuh Al-Quran dari surah pertama tuh Fatihah sampai akhir ditulis ya, sekalipun kecil apa itu kan namanya mushaf. Nah itu tetap nggak boleh dipegang ya, nggak bisa dikatakan wajimat ya. Kalau wajimat tuh paling ya potong-potongan ayat ya, atau satu ayat itu. Nah kalau ditulis itu ya banyak semua tuh ayat Quran sampai habis, nah itu berarti mushaf, berarti Quran ya. Kan sekarang banyak tuh Quran yang kecil kan ya, yang kayak jempol kaki ya, segini kan, itu banyak sekarang tuh. Nah itu bukannya jimat, itu Quran, tetap nggak boleh pegang kalau nggak punya wudu gitu ya, yang kecil tuh gitu ya. Nah itu ya. Nah ya, lama nggak dibilang tuh mushaf. Kalau emang itu termasuk tatmimah sebagai jimat ya nggak haram gitu ya. Nah itu ya, tetap tuh ya gitu artinya. Nah ya itu ya, maka juga Quran dulu. Fa'in nahu la yuqalu lahu tatmimatun, karena kalau tuh Al-Quran ditulis semua tuh itu nggak dikatakan tatmimah, bukannya jimat, itu sih apa Al-Quran gitu ya. Walau shaghirah ya gitu, sekalipun kecil tuh ya, kayak jempol kaki, jempol tangan ini ya, itu banyak lah gitu. Nah jadi itu kecil katanya. Nah adanya waqad sodazalika ya, dan dia tujukan seperti itu ya gitu. La ibarata biqasdihi, tapi nggak dianggap niatnya, kasadnya. Artinya sekalipun dia niat itu buat tatmimah yang kecil, ditulisnya semua Al-Quran, diniatin buat jimat, nggak masuk, nggak dinilai. Karena yang kalau yang dikatakan tatmimah jimat itu adalah potongan-potongan ayat atau satu ayat gitu ya. Nah ya, yang dibungkus gitu ya. Nah itu baru yang namanya jimat gitu ya. Nah gitu ya. Qala Ibnu Hajarin ya, berkata Ibnu Hajar nih, wal ibratu bi qasdid dirasati, yang dianggap niat buat belajar nih, buat tabarruki dan tabarruk, bihalil kitabati dunama ba'daha, yaitu ketika nulisnya bukan sesudahnya. Jadi yang dikatakan buat dirasa itu buat belajar, waktu nulisnya bisa apaan, Al-Quran ya, jadi Al-Quran, jadi mushaf gitu. Nah kalau dia niatnya tuh buat tatmimah, buat jimat, nah itu ya jadi jimat. Nah bukan udah bikin dulu baru diniatin, enggak gitu ya, itu enggak jadi, tetap itu ya Al-Quran gitu ya. Wabil katibi linafsihi aw ghairihi tabarruan, dan buat si penulisnya baik untuk dirinya ya, kita nulis nih buat diri kita ya, itu dengan niat apa? Kalau niat buat dirasa, buat belajar, nah itu jadi mushaf. Kalau niatnya buat tatmimah, buat jimat, nah itu ya nggak jadi Al-Quran.
boleh dipegang tanpa ya uduk. Nah, ya itu waktu nulisnya si katib nih. Ghairihi atau dia nulisnya buat orang lain, tapi nulis itu tabarrukan, cuma-cuma, nggak pakai ada bayaran gitu, tabarruk gitu. Ai bila ujratin, artinya tuh dinulisnya tanpa ada upah, ya bukan disuruhin. Wala amirin, ya, dan juga nggak disuruhin. Ya, kalau disuruhin minta tolong tulisin gitu, ya. Nah itu nggak jadi, ya, tanwiman, nggak jadi, ya, jimat, ya, gitu. Ya. Wa illa fa'amiruhu au mustajiruhu. Kalau nggak itu, ya, maka fa'amiruhu, maka itu dia bagi yang merintahkannya, au mustajiruhu atau juga yang upainnya. Gitu, ya. Nah itu berarti ya yang boleh bagi dia gitu, ya, yang perintahin, yang nyuruhin atau juga yang nyumpahin tuh. Qala Nawawi fi Tibyani, berkata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, ya, Imam Nawawi ada kitab fi Adabil Quran, ya, At-Tibyan fi Adabil Quran, ya, kecil kitabnya isinya. Wa sawa'un min nafsil mushafil maktubi awil hawasi awil jildi gitu. Kata Imam Nawawi sama aja tuh kita pegangnya haram itu min nafsil mushafi, emang mushafnya yang kita pegang, al maktubi yang ditulis, awil hawasi atau hasiahnya, pinggirannya, awil jildi atau kulitnya, tetap itu nggak boleh dipegang, ya, buat orang yang nggak punya wudhu gitu, ya. Jadi tulisannya sendiri nggak boleh disentuh, atau juga lembarannya gitu kan, ya kan Quran kan, ya tulis sini kan, nah di sini kan ada kosong nih, nah gitu tetap nggak boleh, ya gitu, karena ini udah masuk, atau kulitnya gini, ya kulit Quran kan, nah gitu, ya, karena ini udah nyambung, nempel Al-Quran, ya, jadi masuk dia. Nah kecuali kalau udah nyoplok, ya, kulitnya gitu, ya, di Quran itu nggak apa-apa, udah kardus kan, ya, kardus gitu, ya, nggak dibaca lagi Quran lagi kan, gitu. Kalau yang buat ujian tuh atau TK itu kan banyak banget pada sebab-sebab nama itu gimana? Nah iya itu kan Quran juga itu tulisan, kan buat belajar, buat dirasa. Ya belajar Al-Quran kan, ya tetap Al-Quran, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di jalanan harusnya kita udah. Itu wajib kita. Jadi pungut tahu. Wajib pungut. Ya karena ntar ada di sini nih orang yang apa tuh melemparin Al-Quran itu termasuk ya kafir. Itu ntar ada di bawah tuh, ya. Ini, ya. Nah itu ya. Itu ya kata Nawawi nih. Nah, wal madhabul muhtaru hurmatu masil kharita, ya, gitu. Menurut madhabnya, gitu, yang muhtar nih, madhab yang terkenal, yang terpilih, itu haram menyentuh kharita, ya. Kharita itu lembarannya, ya, gitu. Tetap tuh katanya haram. Wal khilaf dan juga sampulnya, ya. Nah itu ya, wal sunduk dan petinya. Ya, artinya itu peti nih di dalamnya taruhin Al-Quran, tuh, ya, tangkat gitu, ya, yang nempel tuh Quran gitu, ya. Nah kalau kayak lekar enggak, ya, lekar karena itu Quran enggak, itu sementara kan ada di situ, kita taruh Quran tuh di atas lekar kan, nah kan kita pegang lekarnya nggak apa-apa. Nah ini kan peti tuh, artinya maksudnya tempat yang kita taruh Quran di situ, nah kita bawa petinya, ya, nggak boleh, gitu, ya. Nah, atau sampulnya tuh ya kayak apa, ya kayak kantong lah tuh kayak tas gitu, masukin Quran, nah, gitu, ya. Nah artinya khilaf tunduk idaka nafihinnal mushafu, apabila ada padanya tuh mushaf katanya. Wakila, tapi ada kil yang bilang layak rumu, ya gitu, masuk hadhihi salasa, menyentuh tiga macam ini katanya.
ya. Nah itu ada kil bilang nggak apa-apa, pegang tuh khoritahnya, lembarannya yang nggak ada tulisan Quran dan juga sampulnya atau juga peti sunduknya itu tatnaroknya. Itu ada kil kata layak rumu matuan di salasa wa huwa dhaifun. Ini adalah kaul dhaif lemah, ya, nggak bisa buat dalil. Qala Sibra Malisi, berkata Imam Sibra Malisi, wa zahiru anna massahu ma'al hadasi laisa kabiratun, laisa kabiratan, ya. Nah, menurut Imam Sibra Malisi, zahirnya bahwa memegang tu Al-Quran, menyentuh Al-Quran dalam keadaan hadas itu enggak termasuk dosa besar katanya. Gitu ya, itu kalau Imam Ibnu Malisi tetap apa? Dosa. Jadi kalau yang dikatakan dosa jangan kita anggap ada saran kecil, karena dosa kecil tuh kalau kita menganggap tuh dia kecil itu jadi besar. Gitu. Kenapa? Ya kita menganggap ya kecil tuh dosa, jadi gede. Gitu. Ya. Nah, itu ya. Kita ya gitu malah ada saya bilang wihilapis sholat beda dengan sholat. Kalau sholat kita sholat tanpa wudu itu termasuk dosa besar gitu. Itu kata Imam Ibnu Maliki, wana wiha dan umpama sholat katawapi, ya seperti tawaf. Ya kita nggak punya wudu kita tawaf dosa besar tuh. Wasa jadatut tilawah dan juga sujud tilawah nggak punya wudu sujud, ya masuk dosa besar. Wasa jadatu sukri dan juga sujud syukur, nah itu nggak punya wudu termasuk dosa besar tuh, ya. Ini kalau sujud syukur itu ya bukan itu punya wudu dulu, jadi nggak disuruh di tempat itu kan, di mana di tempat kita ya terjadi atau mendapatkan suatu nikmat, ya bukan di situ. Ya tutup aurat dulu, nutup entah di rumah atau di mana. Ini kan gitu ya, dapat satu ya musibah atau apa satu kayak musibah. Nah kita kagak sujud syukur di situ. Ya, nah, ini udah sujudnya aja udah dosa. Ya, itu. Nanti udah nggak dosa padahal selamat Allah kasih. Diperbuat dosa di sujud itu. Itu entah dulu cari ke masjid gitu, ya duduk dulu ada kiblat, tutup aurat, baru benar. Nah kalau nggak benar, ya, nah itu ya, karena sujud tuh tanpa ada apa, ya wudu, itu termasuk dosa besar. Fa'in naha ma'al hadasi kabiratun, karena sujud tuh sholat dalam keadaan hadas itu termasuk dosa besar. Kama fi syarhil asli, sebagaimana jelaskan sana ya. Aslinya tuh ya, ini jarang orang perhati dulu kan yang gini ya, ini dianggap ya nyantingan aja gitu. Nah dia wasaniha dan ya wasalisuha, ya bukan ini ya, ini wasaniha wasalisuha dan yang ketiganya ya daripada yang diharamkan tuh ya ayyahmilahu, yaitu membawanya itu Al-Quran mushafan, yaitu membawa mushaf because dihamlihi wahdahu, dengan niat membawanya Al-Quran tuh awahidan, atau membawa sesuatu la bi'ainihi fi hamlihi, yang tidak ditentukan ya barangnya dalam membawanya, ma'al mata'i beserta barang-barang yang lain. Nah kalau kita sertakan tuh bawa Quran dengan barang yang lain, nah itu boleh bawanya gini ya. Kanal mata'u zarban lahu aula, baik itu ya barang itu merupakan tuh kulit daripada Al-Quran atau bukan. Li'anna hamlahu ma'ahu taba'an lahu, ya karena membawanya itu ya Al-Quran ya mengikut dengan sesuatu itu wajib ngikut tuh barang itu ngikut padanya. Bi'alam yakun maksudan bil hamli, yang sekiranya tidak diniatkan untuk membawa
Al-Quran wahdahu, ya Quran doang gitu ya. Kalau kita niatnya bawa barang kalian Al-Quran, tapi yang diniatkan bawa Quran, tetap hukumnya haram, ya nggak boleh. Tapi ya kalau kita niatnya membawa tuh sesuatu bersama Al-Quran atau bawa Quran dengan sesuatu, nah itu boleh. Sawaun qasadal mata wahdahu aw lam yaqsud syai'an, sama saja tuh diniatkan bawa barang atau juga enggak niat ya sesuatu sama sekali, bawa aja. Aw qasadahu ma'al mata'i, atau diniatnya bawa Quran itu bersama barang-barang lainnya gitu ya. Alal mu'tamadi, ini menurut kaul yang kuat gitu ya. Jadi kalau kita niatnya semata-mata bawa Quran itu tetap haram. Tapi kalau kita sertakan dengan banyak lain, nggak semata Quran, nah itu boleh gitu ya. Naam, akan tetapi mahallu jawazil hamli fi ma dzukira, yaitu ya bolehnya tuh membawa tuh Al-Quran yang tersebut tadi, hai sulam ya'udda masan lagu, yang dia anggap sekiranya tidak dianggap menyentuhnya, nggak megangnya itu Al-Quran. Bi an gharaza fihi say'an wa hamalahu ismasuhu haramun, yang sekiranya ya dia itu gharaza fihi say'an, dia masukin kepadanya itu Quran pada sesuatu, nah kemudian dibawanya wa hamalahu, ya dibawanya tuh. Nah kenapa tuh ya masuhu haramun, kalau begitu ya berarti membawanya tuh menyentuhnya juga haram ya itu ya, nggak boleh tuh. Jadi kalau kita tuh anggap ya memegangnya tuh dengan memasukkan sesuatu, tapi ya kita bawa kemudian kita nggak pegang pada sesuatunya, nah itu berarti juga haram itu. Jadi Al-Quran nih kita masukin ke dalam ya benda atau apa gitu, nah ya kita bawa, nah gitu ya. Nah ya kita niatkan tuh untuk membawanya gitu, tetap itu hukumnya menyentuhnya haram. Walau biha ilin, sekalipun pakai tangan kita bungkus tuh pakai hail, tetap itu Al-Quran nggak boleh. Walau bila qasdin, sekalipun nggak diniatkan gitu. Qala Nawawi fi Tibyani, berkata Imam Nawawi dalam kitab Tibyannya nih, ajma'al muslimuna, ya gitu ya, la ijma, orang-orang muslim ala wujubi siyanatil mushabi waqtiramuhu, ya tiramihi. La ijma nih, seluruh orang muslim katanya wajib menjaga tuh Al-Quran, ya Quran wajib kita jaga, kita pelihara ya, jangan sembarangan. Kalau sekarang banyak kan ya di bawah kuno di mana kebanyakan dah ya, yang di bawah ya lekar baru mari mana kebanyakan sekarang kan gitu, 4 ziarah kan ya, yang mana tuh Yasin ya kecil bawah ya berantakan atau berantakan aja tuh ya. Nah itu ya wajib dijaga mushaf, waqtiramuhu, dan juga wajib hormatin ya Al-Quran ya, jangan dibawa, hormatin, taruh di atas. Ya kita kalau udah hormatin tuh Al-Quran ya, kalau ada tumpukan ya Al-Quran begini, Al-Quran paling atas ya, jangan di paling bawah ya, kan nggak diperhatiin tuh ya, di atasnya ada majalah ya, ada apaan koran, bawahnya Quran, itu nggak takjim ya, menghinain Al-Quran ya, yang gitu ya. Nah, qala ashabuna, berkata sahabat kita nih, wa ghairuhum, dan lain-lainnya, walau alqahu muslimun fil qazurati wal iyazu billahi ta'ala saral mulki kafiran. Tuh ya. Kata nih ashab kita nih, Imam Syafi'i dan yang lainnya bilang kalau ada orang muslim tuh melemparin tuh Al-Quran di qazurah ya, di got, di tempat sampah, di mana tuh ya gitu ya, di tempat yang kotor-kotor, Al-Quran dibuang di situ,
Nah, itu katanya waliyadzubillah, ya berlindunglah kita daripada itu. Saral mulki kafiran, jadilah yang lemparin itu orang kafir, ya karena dia termasuk menghinakan Al-Quran, murtad, ya masuk, ya itu menghinakan Al-Quran, tuh ya. Tapi sekarang banyak banget ya, itulah tulisan Al-Quran tuh di kertas-kertas apa gitu kan, ya. Nah, ya anak-anak pas ulangan tuh. Ya, ulangan Al-Quran, hadis, Al-Qurannya hadis itu. Gitu, ini pelihara tuh. Sama di undangan banyak tadi. Di undangan. Apa? Undangan Ya, banyak. undangan ada tulisan Bismillah. Kalau enggak tuh mamin ayatihi, ya an khalaqalakum kan, gitu ya, azwaja kan gitu ya. Itu ada kan, ya hapus tuh, yang gitu-gitu, ya. Ya kalau dibuang nih tuh ke tempat kotor, ya itu kafir, murtad, karena menghinakan Al-Quran. Ini nggak dipikirin kok sekarang. Nah ya angkat dah. Ini ada seorang wali min auliya illah tuh, ya si siapa namanya? Itu dilihat tuh ada asma Allah tuh, nama Allah ada di tempat kotor, dia angkat, ya. Diambil, dibersihin, pakai minyak wangi, gitu ya, disimpan tuh tempat yang ya tinggi, ya gitu ya, pelihara. Nah gitu akhirnya tuh ya di malam harinya tuh ada suara bilang ya sebagaimana kamu angkat nama saya ya, nah saya angkat nama kamu, gitu ya. Nah dengan sebab begitulah terkenal namanya tuh orang wali min auliyaillah tuh, gitu ya. Nah gitu ya, Allah ya gitu tangkap. Ya kalau kita menghinakan tuh ada nama Allah ya, Nabi Muhammad, kita demenin aja tuh ada di jalanan, ada di mana gitu, kita tahu tuh gitu kafir gitu, murtad ya. Itu asbab murtad tuh ya. Ya tuh ya di kitab Sulamut Taufik tuh di awal ya ada ya. Murtad itu kan bisa perkataan ya, akidah, perbuatan, itu. Kalau kita lihat, apalagi kita sengaja buang, ya, ini pelihara dah, ya, gitu, ya. Dengan kita kehormatan tuh Al-Quran, itu. Man ja'alahul Quran amamahu, ya, qadahu ilal jannah. Hadis Nabi kata siapa yang jadikan Al-Quran itu di depannya, artinya dihormatin, itu dia nanti Quran nonton dia masuk ke surga. Tapi waman ja'ala wara azharihi, orang jadikan Quran di belakangnya tuh ya berarti dihinain, nggak perhatiin, itu qadahu alan nar ya. Quran itu nanti nyeret bawa kita ke neraka. Nah, ini sekarang banyak dari yo udah lihat tuh di mana-mana. Part-part ziarahan tuh banyak yasin ngamrak yang udah ya itu yang udah pada soek gitu kan, agak dipelihara ya. Mana mau tuh ada keberkahan bagi kita tuh ya, Al-Qurannya aja enggak gitu ya. Hanya kalau Allah turunin musibah ya kepada kita nih orang Islam ya baca, karena apa, kita juga sendiri yang enggak hormatin Al-Quran ya gitu. Ini Qurannya sendiri kan Quran itu kalamullah gitu ya. Nah kita nggak perhatiin, nggak apa ya. Nah itulah Allah kasih musibah lah apa gitu ya buat orang muslim, karena kesalahan kita ya. Nah, ini jangan sekali-kali di Quran tuh ya dihinakan, taruh bawah, yang taruhlah paling atas ya gitu. Meskipun kita nggak baca nggak apa, takzim aja dah Quran ya. Quran tuh lihat aja udah dapat pahala, ya hormatin tuh gitu ya. Nah ini sini lagi ya tuh sorok kafiran. Qalu mereka bilang nih ashabuna dan lainnya, wayah rumu tawassuduhu, haram tuh Quran kita jadiin bantal ya, kita tidurin ya itu tuh Quran ya, atau juga ya kertas-kertas tuh yang ada di sana Quran itu ya. Tawassuduhu tuh bal tawassudu ahada kutubil ilmi haramun,
bahkan juga tidurin tuh satuan daripada kitab-kitab ilmu juga haram. Ya kitab ilmu nih, mana kitab nih macam kitab begini, kitab apa nahu sorab apa itu, ya. Nah itu termasuk ya kalau kita kita tindiin kita buat tidur itu hukumnya haram. Ya takzim. Ya, mana kita mau berkah dapat tuh ilmu kalau tuh kitabnya aja nggak kita hormatin, kan termasuk tuh ya menghormatin ilmu, menghormatin kitabnya, ya itu ya masuk tuh adab dalam belajar tuh ini kitab ta'lim tuh ya itu adab kita belajar tuh hormatin kitabnya ya supaya kita bisa dapat ilmu ya itu. Nah kadang kita pengen dapat ilmu, nah kitabnya aja kita sembarang ya ini pelihara gitu ya mahalan kitab ya daripada baju dari apa gitu ya. Jadi kalau kitab nunggu hujanan lebih baik kita jagain daripada baju kita gitu ya. Dan sayangan baju iya tuh kita bahasa apa begini ya. Nah, jagalah ya haram tuh ya itu ya. Kalau kitab-kitabnya kita bawa tapi mudah apa itu kitab nahu sorab apa semua itu termasuk kitab ya itu kan karangan para ulama-ulama ya yang berkeramat itu ya mereka kalau bukannya para aulia Allah nih gak bakal bisa bikin itu kitab ya mereka gitu ya disebut kitab ini para aulia tuh yang bisa begini-gini ini hormatin kitabnya tuh ya kan kita hormatin nih kitabnya begini kita baca kita apa nah itu kan ya didapat tuh ya dapat kita berkahan jadi ya takzim ya jangan kitab tuh ditekuk-tekuk ya ini buat tandain ditekuk gini gitu nggak hormat ya biar bersih kitab ya itu yang ketekuk-tekuk lo bisa kita betul ya kita rapiin gitu ya ya kalau saya itu saya mau kitab itu nah, ada saya tuh kayak kitab yang pakai gituan apa kalau kita masih orang gitu pakai di itu apa tuh ketekuk gini apa gitu paling nggak ada ya gitu ya karena saya mau tuh ya kitab gitu nah gitu ya tapi semua nggak pakai ada tandain gini kalau tandain aja pakai kertas begini apaan gitu ya jangan ditekuk jangan itu termasuk kak itu ambil lagi Quran ya pakai kita tekuk itu udah termasuk udah kita ya menghina ya gitu ya tandain lah ya gitu jadi Quran di kita nggak boleh kita buat nyimpan duit kali kita tuh naruh duit nih di mana nih kayak nggak ketahuan sama bini kita gitu ya nggak tahu cara di Quran gitu nggak boleh haram itu ya itu karena di Quran itu selipin lah gitu ya kan nggak tahu nggak sangka ya kalau di kantong dia tahu ada di mana nih ya di lemari dia tahu di alasan gitu nah karena di Quran ada di kitab nih ya nggak tahu dah kita taruh gitu nggak boleh haram gitu ya takzim lah ya takzim kepada ya ilmu dan juga takzim kepada kitabnya tuh ya jadi jangan sampai apa tuh jangan sampai rusak jangan apa gitu ya gitu nah ini kita jadi tafsir nih lama nih ini udah 50 tahun nih ya tafsir ya udah berantakan nih udah mulai pada hancur nih ya karena udah tua ya kertas-kertasnya juga nih udah kesenggol dikit juga udah pada rapuh nih ya udah pada mau pada pecah nih ini ya tahun 73 nih ya gitu ya waktu saya ngaji Ustaz Herudin ya tahun 73 nih saya dikasih dibeliin kitab sama dia ya mungkin dia ada yang beli katanya suruh ngambil langsung ke At-Tahiriyah dulu tahun 73 itu ya sekarang kan 2023 nih 50 kan kan 50 tahun ya ini udah rapuh nih ini yang jilid pertama tapi jilid 2 nya masih bagus tuh ya pelihara tuh ini udah ya kertasnya tuh udah hancur nih ya udah ya malu udah 70 udah 50 tahun itu ya
Ya jangan kita baru 5 setahun 2 tahun udah hancur. Itu karena kita nggak bisa meliharanya. Itu ya. Aja lah, ya. Hormatin, ya. Itu kita dulu, ya. Karena kita mentakzim ilmu, termasuk takzim ilmu, takzim ya kepada kita. Hanya numpuk kitab aja tuh, ya mesti ya itu. Kalau kitab didiriin nggak apa-apa. Tapi kalau ditumpuk, nah itulah ya utamakan tuh Quran, tafsir, ya Qurannya paling atas. Kalau ditumpuk, nah baru nanti tafsir, nah baru hadis, terus baru gitu, ya itu, ya. Ya takzim, ya. Ya jangan jangan sembarangan aja ya, hormatin insyaallah ya, dengan kita hormatin tuh begitu. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu ngajar tuh dia. Kalau dulu kan kita kan jarang yang pakai gituan apa tuh ya, dia jarang yang begini nih, ya pakai di satu gini kan copot-copot tuh, cuma udah yang copot-copot itu tuh. Kalau orang bawa kitab tuh ya dicopotin begitu, diomelin. Ali bin Al-Habsyi bawa kitab artinya jangan pakai dicopot-copotin, karena bawahnya udah berkah kita. Itu diomelin, itu dicopot itu kan copotin. Kalau antar kita nggak mau bawa banyak-banyak lupa bawa, iya kan gitu, ya kan gitu ya. Tuh marah tuh Ali bin Al-Habsyi itu kalau orang belajar tuh dia kayak bawa nih copotin gitu, tuh marah, diomelin, bawa kitabnya tuh, ya gitu. Ya, karena bawa keberkahan dari ya pengarang orang kita gitu. Ya, jangan dicopot-copotin. Ya, kalau dulu kan modelnya kan gitu, belum begini-gini ini. Ya, belum disatu-satuin. Kita tuh kan tebal-tebal dulu Pak. Gitu. Bawa gitu. Ya, namanya kita belajar, bawa gitu. Ya, dikasih. Katanya itu ya. Jadi ya tidurin tuh kitab-kitab tuh. Ya, ahadu kutubin tuh satuan ya gitu ya, daripada kitab-kitab ilmu. Artinya kitab ilmu yang mana aja tuh nggak boleh kita tidurin gitu, jadiin bantal tuh haram. Wa yustahabu ayakuma lil mushafi idza qudima bihi alaih. Dan disunatkan kita diri tuh terhadap Al-Qur'an apabila disodorin ya gitu, kudima bihi itu disodorin dengan Al-Quran itu kepada kita nih ya. Ini kasih Quran diri, jangan duduk nih Quran, takzim ya Al-Quran. Ya orang dulu kan ada pembel Quran kan cium kan, ambil dari mari ini kita ada apa ya, meja taruh sini cium sini, taruh tempatnya itu juga taruh sini ya, cium taruh sini, taruh gitu ya. Orang dulu ya Quran tuh gitu, ini takzimnya tuh gitu ya. Nah ini berkah ilmunya orang dulu kan gitu ya. Nah ya meskipun nggak pinter-pinter gitu, tapi berkah dia dengan ilmu ya gitu, bisa baca, bisa apa, dengan sekolah nggak ngaku kan ya. Nah sekarang banyak pada sekolah nggak bisa baca Quran tuh ya, sunat tuh dia takzim ya, yakumul ilmucap idza qudima alaih ya, li'annal qiyama mustahabun lil qudolai minal ulama'i wal akhyari. Karena dire itu dianjurkan, disunatkan lil qudola, buat orang-orang yang mulia, minal ulama, baik itu dia ulama, wal akhyar atau orang-orang baik, orang-orang soleh tuh ya. Nah jadi kita disunatkan tuh ya, udah ada ulama ya, ada akhyar orang baik, orang soleh. Nah kita sunatnya tuh diri takzim gitu. Nah pal mushafu aula, maka kita tuh ya hormatin ya kepada mushaf Al-Quran, maka itu lebih utama, lebih mulia gitu. Kama fi syarhil asli, itulah yang dijelaskan dalam syarah kitabnya lainnya tuh ya, tuh ya. Jadi kita tahu udah di sini kemuliaan, kehormatan tuh Al-Quran itu ya. Ya jangan sembarangin ya.
lazimlah ya pada Allah tuh kita ya. Nah, habis itu ya, kita dulu dah ya yang warabi untuk atau apa itu. Empat. Halaman 75 ya. Halaman 75 4 baris ya dari atas itu. Itu kan ya. Iya. Nah, kemarin tanggal 27 11 ya, sekarang tanggal 4 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa tamannafa bilum bidaraini amin. Qala ya wa zukira an Luqmanul Hakim ya annahu qala ya bunayya salasun la tuqrabu illa fi salasatin la yuqraqul halimu illa indal ghadabi wala yuqraqu syuja'u illa indal harbi wala yuqraqul akhu ya illa indal hajati wa zukira anna rajulan minat tabi'ina madahahu rajulun ya bi wajihi ya faqala lahu ya Abdallah lima tamdahuni ya lima tamdahni ajarabatani indal ghadabi fawajadtani haliman qala ajarabatani pisafari fawajadtani ya husnal khuluqi qala ajarabatani indal amanati fawajadtani aminan qala faqala waihaka mali ahadin ayyamadaha ahadun ya ayyamadaha ahadan malam yajribhu ya fi hazihil asya isalasati ya telah menyebutkan ya telah disebutkan zukira disebutkan orang ya an Luqmanul Hakim jadi ya Luqmanul Hakim ya anakku qala bahwa Luqmanul Hakim ini bilang ya bunaya hai anakku salasun la tuqrabu illa bi salasatin ada 3 macam tidak diketahui kecuali dengan 3 macam ini ya jadi 3 macam ini bisa kita tahu dengan adanya 3 gitu mana tuh la yuqraqul halimu illa indal ghadabi tidak kita tahu orang itu hilim sifatnya ya halim ilim artinya lebih tinggi daripada sabar ya gitu ya jadi nggak buru-buru ngambil ya tindakan itu orang yang hilim gitu ya nah gitu ya jadi kalau dia disakitin apa ya nah itu nggak buru-buru balas gitu nah orang tuh kita nggak tahu ini 3 macam ini ya kita nggak tahu tuh orang itu sifatnya hilim atau enggak ya kecuali indal ghadabi kecuali kalau dia marah
Jadi kalau kita berbuat marah, kita sakitin dia nggak ngelawan, nggak balas, nggak apa, nah baru bahwa dia kita tahu dia ini orang yang hilim gitu, ya. Nah tuh ya, tuh kita ya. Nah pada wala yuqrafu suja'u, tidak diketahui itu orang itu pemberani saja'ah, ya. Illa indal harbi, kecuali dalam peperangan. Ya, kalau di dalam luar peperangan, wah kita lihat dia, ya kayaknya berani banget dah, kalau gitu, giliran dalam peperangan pengecut, takut dia, ya, gitu ya. Nah, kecuali itu dalam peperangan, baru kita lihat pemberani dia benar-benar, ya, ada musuh apa nggak takut, mati terus gitu, ya, gitu ya. Wala yuqraful aku, ya, illa indal hajati. Tidaklah diketahui bahwa orang itu tuh bahwa saudara, artinya teman, benar-benar teman, ya, kecuali illa indal hajati, kecuali waktu kita hajat, ya, waktu kita lagi butuh, kita susah ngapa, dia benar-benar tuh ya dekat sama kita. Nah itu namanya saudara, namanya tuh teman. Nah ya, kalau lagi kita banyak punya duit dideketin tuh sih, ya nggak asing dah gitu ya, gitu ya, banyak ya gitu kan. Kalau lagi kita lagi senang, wah banyak teman, begitu kita susah tinggal kabur karena gitu, terus bukan teman ya itu. Kalau yang namanya teman tuh senang dan susah ya, gitu selalu ada tuh ya. Kita senang dia ikut gembira ya gitu kan. Nah kita susah dia ikut ya membantu, ya ikut sedih apa semua itu baru teman namanya, harus saudara ya gitu kan. Al muslim akhul muslim gitu ya. Tuh kata Luqmanul Hakim kepada anaknya tuh gitu ya. Nah terus lagi wazukira anna rajulan minat tabi'ina madahahu rajulun biwajihi. Disebutkan di sini ada seorang laki-laki dari kalangan tabi'in itu memuji, dia itu orang tabi'in itu memuji seorang laki-laki di hadapannya, ya gitu. Jadi ada orang tuh ya dari kalangan tabi'in ini memuji, ada orang lain bilang wah itu orang baik gitu kan, dipuji tuh. Nah biwajihi faqala, ya maka kata orang yang dipuji itu, ya Abdallah, hai Abdallah, ya lima ya tamdahni, ya kenapa kamu puji saya, ya kita tahu lu ngapa puji gua, emang lu tahu gua orang baik gitu ya. Nah dengan gitu ya, lima tamdahni, kenapa kamu puji saya. Ajarab bertani indal ghadabi, apakah kamu telah puji coba saya nih waktu saya marah. Bawajatani haliman, maka kamu dapatin saya ini bersifat ilim, barulah kamu puji saya gitu ya. Ini kamu puji saya, kamu belum pernah coba gitu, kita puji aja, puji. Ya kalau kita mau tahu nih orang nih baik apa kagak, ya ada 3 macam nih, ya alasannya gitu ya. Nah hanya Sayyidina Umar waktu itu minta kepada sahabatnya lain lagi, cariin saya orang yang paling baik gitu ya. Nah ini coba begini nih gitu. Waktu itu ada banyak sahabat-sahabatnya bawain tuh ya, nih orang yang paling baik. Tanya Sayyidina Umar, lu dapetin mana? Saya ada dia orangnya di masjid mulu. Iya, nah di masjid mulu dia, berarti kan orang baik. Kata Sayyidina Umar belum tentu, ya dan di masjid mulu juga, nah gitu, ya, nah gitu. Hanya dicoba orang nih, ya di sini tuh ada orang tabi'in tuh puji, dia bilang tuh lu ngaku puji gua, mau lu udah tahu gua nih orang baik, lu pernah coba gak gua nih? Ya, gimana? Gua nih orang baik apa kagak? Nah, pernah kamu lihat saya itu kebuat marah? Nah, sekarang saya ya nggak balas, ya itu jadi orang hilim, tahu gitu, ya. Nah, bacanya haliman. Kalau kata yang puji itu enggak, ya saya nggak pernah dapetin begitu.
Qala bilang lagi ajaro petani pisapari. Apakah kamu telah coba saya ini dalam musafir? Pawajatani husnal khuluqi, maka kamu dapatin saya ini husnul khuluq, orang yang akhlaknya baik gitu. Qala la, tidak, gitu, nah gitu ya. Qala ajarob tani indal amanati, gitu, bahwa jatani aminan, apakah kamu telah coba saya dalam amanah, maka kamu dapetin saya ini orang yang dipercaya. Qala kata yang begitu tidak. Faqala kata yang dipuji, waihaka, celaka kamu, gitu ya. Mali akadin ayyamdaha akadun, akadan, tidaklah memuji seseorang itu, tidaklah seorang itu memuji orang lain tuh, orang lain malam jadi buku fi hadhihi salasa, selagi dia tidak memujinya dalam 3 macam ini. Jadi kalau kita mau tahu tuh orang tuh baik apa enggak, nah gitu dah, kita coba nih orangnya baik kagak, coba dah, sama kita bikin kesel dia, dimarahkan. Kalau dia nggak marah, waduh nanti bagus nih. Gitu. Yang kedua, kita ajak jalan, bagaimana tuh, dalam musafirnya, kita jalan. Nggak, kita nggak usah ngomong apa, gitu. Kalau kita mau tahu orang tuh di baik apa kagak, gitu, jalan aja, begini jalan, gitu. Makan, yang kamu kita nilai aja gitu, jadi kita nilai kelihatan tuh. Nanti kan orang kalau di musafir kan kelihatan, gitu, jujurnya, enggaknya, agamanya apa kan, gitu, jadi itu karena safar itu artinya safar tuh membuka tuh aib apa tuh, batin orang, dengan safar itu, gitu, Nah yang ketiga kita coba dengan harta, gitu, enggak baik ya, gitu. Kalau kita tuh gitu kita ajak bagus, jalan, Allah ini cakep, ini bagus itu, Nah yang ketiga, coba, dengan apalah duit dah, kan gitu, rumah, datang ke rumah kita, ngapa dia orang yang baik apa, beretakin aja situ ada duit, hilang nggak kan? Gitu. Tambahin. Iya, gitu, Nah kalau hilang, tahuan udah, gitu. Berarti lu segitu aja udah nggak percaya, gitu. Kalau HP ya, gitu. Nah diletakin, kita jalan nanti ke dalam, gimana tuh, gitu. Dia saya nomor waktu diminta dicariin gitu, coba dulu orang tuh. Gitu, ajak di jalan, kasih dia duit, sampai tuh, letakin ada sesuatu amanah begitu. Kalau benar-benar dia itu orang baik, dia nggak bakal terpengaruh, yang gitu, tuh, jangan kita, apa orang baik adanya di masjid, dia zikir mulu kan belum tentu, gitu. Dia bukan hafal Quran aja, habis Quran aja, duit orang 2 kabur. Orang dia habis Quran, orang begitu, udah hebat dia habis Quran, itu ngajar Quran, itu dia orang 2 kabur. Itu, banyak lagi kayak miliaran juga, itu, itu emang bisa menjamin tuh. Biar kalau dibaca bisa baca Quran juga, gitu, Nah lihatlah gitu. Tuh Luqman Hakim tuh bilang gitu Nah jadi itu katanya waihakab tuh katanya gitu malam jadi buat salah satu gitu. Waqala salah satun min akhlaki ahlil jannah, dan dikatakan lagi ada 3 macam yaitu akhlaknya orang surga. Itu
wala tujadu illa bil karimi, ya tidak didapatinnya kemurahan itu, ya gitu, tujadu illa bil karimi, ya tidak didapatin nih yang 3 macam akhlak orang surga ini, yaitu ya bil karimi, yaitu pada kemuliaan, ya. Apa tuh? Ya, al-abu aman zolamaka, yaitu pertama akhlak itu orang surga, yaitu memaafin aman zolamaka, ya orang yang nyakitin kamu, ya. Nah ya, kalau kita disakitin, nah karena kita sakitin nih, atau kita sakitin, kita maafin, nah ya berarti itu kita termasuk orang yang di surga gitu, ya. Wal badlu liman haramaka, ya, dan memberikannya liman haramaka, orang yang nggak memberikan kita, ya, dia nggak pernah kasih kita, nah kadang kita kasih gitu, itu tadinya orang surga gitu. Wal ihsanu ila man asaa ilaik, dan berbuat baik kepada orang yang buat buruk, ya, kepadanya, ya, pada kamu nih gitu, ya. Jadi kalau orang lain tuh berbuat buruk pada kita disakitin, kita nggak balas yang sakitin, kita balasnya yang enak kalau dia. Nah itu, ya, itu tandanya orang surga katanya, ya. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah berfirman, khuzil aqwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Allah kata khuzil aqwa, jadilah kamu pemaaf, wa'mur bil urfi, perintahkan dengan kebaikan, wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang jahil tuh, ya. Nah ya, nyakitin tuh. Waruya fil khabari annahu lamma nazalat hadhil ayatu, ya, diriwayatkan dalam hadis bahwasanya tatkala turun ayat ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tafsiru hadhil ayat, apaan tuh tafsir ayat ini nih, uzil afwa wa'mur bil ma'ruf, faqala lahu Jibril alaihi salatu wassalam, kata Jibril, ya, alaihi salatu wassalam, hatta as'alal alim, ya, gitu, sehingga saya bertanya dulu orang yang lebih alim, lebih tahu. Pada Aba Jibril, ya, kemudian Jibril pergi tuh, semua atahu, kemudian didatang lagi. Faqala, kata Jibril, ya Muhammadu, innallaha ta'ala ya'muruka, Allah perintahkan kepada kamu, antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Itu tafsiran daripada ayat tadi, uzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadi tafsirannya itu kata malaikat Jibril setelah ditanya Allah, itu apaan tuh artinya? Nah, jadi kata Allah itu, ya, itu apa? Antasila man qata'aka, hendaklah kamu hubungin, ya, silaturahim orang yang putus itu, silaturahim itu, ya. Nah, bujil aqua tuh, ya, qata'aka, wa tu'ti man haramaka, ya, dan berikan orang yang, ya, tidak memberikan pada kamu, artinya orang yang nyakitin kita. Nah, wa ta'fu amman zalamaka, dan kamu maafin orang yang berbuat zalim pada kamu, wa'rid anil jahilin itu, ya. Nah itulah, ya, tafsiran tu ayat tadi katanya. Waruya an Ibnu Ujlan an Sa'idil Makbari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ya, gitu, qala, ya, gitu, sabba rajulun Aba Bakrin Siddiq, telah mencaci maki seseorang, ya, kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, pasakatan Nabi, sedangkan Rasulullah SAW lagi duduk. Nah maka Nabi diam. Pasakata Abu Bakrin, maka juga Abu Bakar diam. Palamma sakata rajulu, ya, nah tatkala seorang itu diam,
takallama Abu Bakrin, maka bicaralah Abu Bakar. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah Nabi sallam. Wa adarakahu Abu Bakrin, dan Nabi nemuin Abu Bakar. Faqala, kata Rasulullah, ya Rasulullah, kata Abu Bakar nih, ya Rasulullah, sabani wasakatu, gitu. Orang itu caci maki saya, maka saya diam. Falamma takallamtu kumta, tatkala saya mau bicara, ya kamu bangun, ya Rasulullah, kamu diri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu, innal malaka kada yaruddu alaika yaruddu alaihi anka hina sakata. Kata Rasulullah, kata Nabi, sungguhnya malaikat itu hampir-hampir tuh dia itu menolak tuh, ya, artinya membalas kepada engkau tuh hina sakata, ya, ketika dia tuh diam, ya, gitu. Falamma takallamta, begitu kamu berbicara dengan Abu Bakar, zahabal malaku, maka malaikat itu pergi. Waqa ada syaitanu, maka yang duduk setan, ya. Jadi waktu Abu Bakar dicaci maki, Abu Bakar diam, datang tuh malaikat tuh, gitu, ya. Nah, gitu, ya. Nah, waktu kamu diam, nah begitu kamu bangun tuh orang itu diam dari caci makinya, kamu mau bicara tuh, mau balas itu. Nah, zahabal malaku, maka malaikat pergi. Nah, apa tuh? Wako ada setan yang duduk, setan digantiin. Setan kan, ya, ngojok-ngojokin, gitu, ya. Nah, falamma, ya, itu, ya, pada setan. Pakari itu an aku dapi makadi ma'a syaitan, ya. Kata Nabi, maka saya benci, saya nggak ingin bahwa duduk di tempat saya ini bersama setan nantinya. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, salatun kulluhunna haqqun wa ma min abdin, ya, yazlimu bimadlamatin faya'buwa anha ibtiga amardatillahi ta'ala illa zadahullahu biha izzan. Ya, Rasulullah SAW bersabda nih, salasun, ada 3 macam, kulluhunna, semuanya itu benar. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yazlimu bimadlamatin, ya, seorang hamba yuzlamu, dizalimin dengan satu kezaliman, faya'fuwa anha, maka dia itu memaafkannya, ibtiga amardatillahi ta'ala, karena mengharapkan, ya, keridhaan Allah Ta'ala, illa zadahullahu biha izzan, kecuali Allah akan tambahin buat orang itu kemuliaannya. Wa ma min abdin fataha ala nafsihi baba mas'alatin, tidaklah seorang yang membuka pada dirinya itu pintu minta-minta. Ya, jadi kalau kita buka diri kita tuh untuk minta-minta tuh kepada orang lain, yuridu biha kasratan, ya, yang diinginkan dengan minta-minta itu supaya banyak, nanti supaya dia kaya, itu, ya, kasratu. Illa zadahullahu biha qillatan, ya, kecuali Allah tambahin kepada orang itu bikin sedikit, ya. Jadi kalau kita minta-minta, tujuan kita supaya kita jadi banyak, punya duit, punya apa gitu, ya, kita minta, itu Allah bikin kurang, ya, gitu. Ya, bawaannya kan kalau kita itu kan mau kurang aja kan, ya, kita selalu minta apa, semua perasaan kita kan jadi banyak tuh, tapi Allah bikin kita jadi apa tuh, bikin jadi kurang. Nah, tahu rasanya perasaan jadi kurang aja gitu, ya, awalnya. Ya, jangan buka pintu kita tuh pintu untuk masalah, untuk minta-minta, ya. Nah, ini yang Nabi jamin tuh, ya, orang masuk surga tuh Nabi jamin tuh dengan satu macam, yaitu jangan minta, itu kan yang Rasulullah itu, man yudminuli wahidan, ya, gitu, admanulahul jannah. Siapa yang bisa jamin saya satu, saya jamin surga. Nah, ini sahabat nggak ada yang berani ngomong apaan, ya, Nabi nggak kasih tahu, diam aja. Nah, akhirnya dia bangun, menunjuklah si Ukasah tuh, ya, Ukasah nunjuk, saya Rasulullah,
gitu. Benar kamu bisa, iya. Nah, apaan tuh? Nabi kata jangan minta gitu. Nah begitu Nabi bilang nggak minta, dia sampaikan saya kan bisa, ya kecil, gitu kan. Nah gitu. Apa kata jawab Nabi? Kau desa bakota ya ukasa. Udah diduluin nama ukasa. Tadi pada diam aja. Gitu begitu ukasa ngomong, itunya Nabi kata tuh jangan minta apaan aja tuh. Ya yang sekecil apapun kepada manusia. Ya kalau pada Allah sih cuma disuruhin. Ya minta ini kepada manusia, kita kan emang enak aja tuh, ambilin ini, bawain ini, minta ini kan gitu, ya gitu, mau minum aja, ya minta diambilin, ya gitu, ya ambilin sendal, gitu, ya ambilin anduk, gitu, ya minta aja mulutnya bisanya, ya bilang, gitu, tuh ya, itu kan emang udah jadi. Ya, bisa biasa aja gitu, ya, enak gitu, ya, Nabi kata jangan, gitu, ya gitu, ya, itu, ya, kita buka pintu masalah, ya, Allah bikin kita jadi bikin susah, ya, bukan bikin banyak, ya, diharamin tuh, minta-minta, ya, minta tuh hukumnya haram, ya, pertama, ya, karena menghinakan diri, ya, kalau kita minta tuh jatuhin diri kita kan. Kita minta sama orang, berarti diri kita tuh hina gitu ya. Nah yang kedua nyakitin orang. Kalau kita minta kan orang ya diam, sakit. Nggak ada orang yang bilang diminta ya. Orang bilang itu agak diminta yang gitu, orang itu minta, orang kesel kan gitu, itu nyakitin gitu. Jadi kita haram gitu ya. Nah dia jadinya apa tuh ya Nabi bilang tuh ya orang yang membuka diri itu pintu masalah yuridu biha kasratan illa zadahullah ta'ala biha qillatan tuh wa ma min abdin utiya atiyatan ya tidaklah seorang hamba diberikan satu pemberian yabtagi biha wajhallah ta'ala ya karena diberikannya karena Allah Ta'ala illa zadahullah ta'ala biha kasratan Allah bakal tambahin kepada dia tuh ya jadi banyak. Jadi kalau kita memberikan tuh ya suatu pemberian kita ngasihnya karena Allah bakal tambahin ya bikin banyak. Tadi kalau kita minta tuh dengan tujuan kita supaya banyak, Allah bikin jadi kita ya sedikit kurang aja gitu ya. Nah artinya Allah Ta'ala kasratan. Qala haddatsani Abi ya bi isnadin an Muhammad bin Ka'bil al-Qurzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala likulli syai'in sarabun ya. Nabi bersabda itu setiap sesuatu itu ada suatu kemuliaan. Wa inna asrafal majalis sesungguhnya yang paling mulia ni majlis mastuk bilawihil qiblatu yaitu majlis yang paling bagus menghadap kiblat. Wa innama tujalisuna bil amanati dan hanya saja ya mereka itu duduk bil amanati dengan amanat. Wala tusallu khalfan naim jangan kamu sembahyang di belakang orang yang tidur ya. Ada orang tidur tuh jangan kita sembahyang, orang tidur sini jangan sembayangin gitu ya. Nah gitu ya, khalfan naim wal muhdisi dan juga jangan kamu sholat di belakang orang yang atas tadi yang nggak punya uduk kita ikutin gitu ya. Nah waktu dulu al hayyata wal aqraba bunuhlah oleh kamu tuh ya yang namanya ular kalajengking ya. Wa in kuntum fi sholatikum sekalipun kamu ada dalam sholat. Kita dalam sholat nih ada ular, ada kalajengking, bunuh gitu ya. Karena kalajengking dan ular ini adalah ya suatu yang minal muqbisat ya yang Nabi suruh ya bunuh tuh. Ya, kalau sekarang dipelihara ya gitu ya dipelihara tuh ular